bertemu lagi dengan channel Tukang Tracing. Semakin banyak request dari beberapa subscriber ya mengenai kelanjutan dari tutorial tracing, karena sudah beberapa part itu belum update lagi, sekitar berapa ya, baru update ada 9, berarti kayaknya kalau tidak salah kita itu sekarang masuk ke materi belajar tracing yang ke-10. Nah, kalau yang kemarin-kemarin itu kita tracing hanya satu warna, kemudian gambar yang pecah atau font yang pecah. Kita akan coba tracing beberapa bentuk ya, atau beberapa objek, dan warnanya juga lebih dari satu sekaligus. Nanti jika waktunya mumpuni ya, sekalian aku kasih tahu cara settingnya juga untuk sablonnya. Tanpa harus banyak basa-basi, kita langsung saja ke tutorialnya setelah yang satu ini. Di sini aku sudah menyiapkan satu buah bahan ya, dan bahan ini teman-teman bisa dapatkan di deskripsi di bawah. Tinggal download aja, linknya ada di bawah, tinggal di download kemudian diposisikan seperti ini ya. Aku di sini menggunakan ukuran kertasnya itu A3 ya, sengaja nanti teman-teman ikutin aja. Kemudian ukuran gambarnya itu 29 cm ya, sekitar seginilah. Nah, langkah yang pertama sudah dibuat ya, seperti tutorial-tutorial sebelumnya. Selanjutnya kita siapkan palet warnanya ya. Kita buat aja pakai lingkaran seperti ini. Kita butuh warna hitam, merah. Ini merahnya terlalu cerah, kita bisa ambil aja dengan tool eyedrop seperti ini, tarik aja. Kemudian kita ambil hijau, sama prosesnya seperti ini. Dan terakhir putih ya untuk warna background. Sudah cukup 3 warna ini. Selanjutnya pada bagian ini ya, teman-teman harus munculkan juga pada bagian objek, terutama yang pakai Corel Draw 2019 itu tulisannya di sininya objek. Tapi untuk teman-teman yang tidak menggunakan Corel versi 2019 itu ada tulisannya Object Manager. Nah, cara nyarinya di mana? Bagi yang belum tahu, cara nyarinya ada di sini. Masuk ke menu Windows, kemudian pilih Docker, kemudian pilih di sini Object. Tapi kalau di versi lain itu namanya Object Manager. Nanti tinggal klik aja akan muncul seperti ini. Bagi yang belum tahu juga, jadi fungsi si Object Manager ini sesuai dengan namanya itu untuk memanage objek apa saja yang telah kita buat, seperti itu. Yang pertama layar 1 pasti kita kunci aja dulu ya. Ini untuk bahan dasarnya. Tujuannya dikunci supaya tidak gerak-gerak gitu ya, terseleksi gitu. Ketika diseleksi nggak gerak-gerak. Nah, kita tracing mulainya itu di layer 2. Nah, di sini. Untuk tips tracingnya itu bisa menggunakan 2 tools. Yang pertama ada B-spline. Kemudian yang kedua bisa menggunakan pen tool ya. Nah, teman-teman tinggal pakai aja yang paling nyaman. Apakah pakai B-spline atau pakai pen tool? Tetapi aku lebih sering pakai B-spline, jadi aku praktekkan menggunakan B-spline saja. Kita siapkan B-spline-nya. Kemudian kita ganti hairline-nya atau garisnya. Kemudian garisnya kita warnai ya, beri warna hijau atau kuning, ambil aja dari sini, atau biru supaya kelihatan. Nah, ini tahap persiapan pertama ya, jadi biar enak gitu ke depannya. Yang pertama kita tracing yaitu bagian hitam. Kenapa bagian hitam? Karena nanti dia ini akan menumpuk ke atas, jadi kita tracing bagian yang paling belakang dulu, karena sifatnya layer itu yang dikerjakan lebih awal itu berada di bawah, jadi kita harus kerjakan dari belakang dulu supaya apa? Supaya tidak kerepotan gitu ya.
jadi biar nggak kerepotan. Jadi kita buat hitamnya aja dulu. Nah, hitamnya kita buat langsung aja pakai B-spline seperti ini teman-teman ya. Jadi untuk tutorial penggunaan B-spline-nya ini teman-teman bisa lihat di video kita yang lain, itu ada di situ sudah dibahas tuntas ya. Nah, kita mulai tracing aja. Oke. Ini untuk tutorialnya benar-benar dibahas tuntas ya. Jadi aku tidak akan edit menggunakan double speed seperti itu. Jadi biar jelas aja gitu ke semuanya ya. Jadi kalaupun durasinya sampai setengah jam mungkin ya nggak apa-apa, kita lanjut aja. Nah, oke. Untuk bagian hitam seperti ini nanti masuk aja nggak apa-apa ya, seperti ini. Nanti tabrakin aja untuk garisnya. Itu nanti kan pada akhirnya ditumpuk juga, akan akan tidak terlihat juga oleh bagian si bunganya, si bunga mawarnya ini. Jadi kita buat masuk aja seperti ini. Oke, kita buat aja. Nah, berarti ini kuncinya itu adanya di penggunaan B-spline ya teman-teman ya. Jadi penggunaan B-spline ini teman-teman harus bisa lancar dulu, pahami juga karakter dari si tools ini. Karena ini nyawanya gitu ya dalam proses tracing. Ini alat utamanya gitu, tool utamanya dalam proses tracing. Jadi sebisa mungkin bagian ini benar-benar harus dikuasai seperti itu. Oke ya, jika sudah seperti ini, kita cek aja dulu dari titik awal titik akhir. Nah, pastikan ini bertanya-tanya, kenapa ini disisakan gitu kan? Kenapa nggak langsung aja? Ya ini caraku ya teman-teman. Jadi supaya pengambilan titiknya itu nggak terlalu banyak-banyak banget. Jadi ya udah aku pakai 2 kali aja membuatnya. Nah, seperti ini. Jadi kan lebih ringan gitu. Nah, oke. Tumpuk lagi, kemudian tinggal bagian ini tadi juga tinggal tumpuk lagi. Nah, itu. Dan juga untuk tingkat ininya teman-teman ya. Jadi kenapa aku tadi ininya diluruskan, tidak tarik ke atas, itu biar rapi. Jadi ujung ininya ini lebih tegas gitu ya, dibandingkan kita misalnya aku coba kasih contoh, ini geser dulu ke sini. Misalnya aku contohkan buat seperti ini. Nah, oke. Nah, jadi ujungnya ini nanti nggak tegas gitulah ininya nih ya. Jadi sengaja aku pengen dibuat tegas aja. Jadi pakainya teknik seperti itu. Itu juga bisa diterapkan untuk bagian-bagian yang lain. Oke. Lanjut kita tracing yang hitamnya lagi ya. Nah, caranya masih sama seperti tadi. Oke, pokoknya kalau misalkan kita tool tracingnya udah bisa gitu ya, penggunaannya itu akan cepat teman-teman, pasti akan cepat. Oke, kita cari lagi bagian mana yang perlu diedit. Nah, ini ya. Jadi ini karena ada titik pertemuan seperti ini, jadi kita edit aja, bikin titik potongnya kurang lebih segini ya, bisa dikira-kira aja. Nah, berarti tinggal bagian ininya, ini kurang rapi tadi, tinggal digeser aja pakai shape tool. Nah, gitu ya. Dan kita lanjutkan pakai B-spline sampai bertemu titiknya. Nah, sampai sini. Oke, pilih ini, kemudian pilih ini, kemudian pilih back minus front. Nah, akan terpotong seperti ini. Oke, ulangi caranya. Ambil ini satu, kemudian pilih ini, shift ya. Ini akan muncul, shift, kemudian pilih back minus front. Nah, oke, seperti itu. Itu berlaku untuk bagian-bagian yang sekiranya butuh untuk dipotong. Oke ya. Lanjut ke bagian yang lainnya. Oke.
Oh iya, jadi teman-teman kalau misalkan tracing pakai B-spline itu harus ini ya, harus sering-sering double klik untuk mengakhirinya. Jadi dia nggak bisa ketika kita ada garis, kemudian kita pilih scroll. Nah di sini kita makan pilih scroll kayak gini-gini tuh nggak bisa. Nah nggak bisa jalan, beda sama pen. Jadi kita harus akhiri dulu, double klik, nah baru bisa zoom in zoom out seperti itu kelemahannya sih. Jadi ya harus pintar-pintar ngakalinnya aja. Oke, lanjut ya ke bagian selanjutnya. Oke, bagian ini kita tracing lagi, agak nabrak juga nggak apa-apa, nanti bisa dipotong. Oke, nah seperti itu, tinggal kita bikin potongannya. Nanti untuk teman-teman bisa buatkan yang lebih rapih lagi ya, yang paling maksimal lah pokoknya bikin garisnya. Oke, jika sudah, selanjutnya kita cari lagi apakah ada bagian yang perlu di tracing. Sekiranya sudah cukup, ya sudah. Ada nih ketinggalan satu. Ini B-spline. Nah seperti ini. Oke, kita save aja dulu. Nah tinggal kita seleksi keseluruhannya. Jika sudah semua, akan muncul seperti ini. Kita pilih weld. Nah kita akan menyatukan semua kurva-kurva yang banyak tadi. Nah ini kan seperti ini, kurvanya banyak, tinggal kita pilih weld. Nah oke, kita kasih warna biru dulu untuk meyakinkan bahwasannya semua bagian sudah di tracing. Nah di sini udah ya, berarti tinggal kita mirror aja. Karena bagian kirinya sama, kita tinggal copy dan paste. Oke, kemudian pilih bagian ini, mirror horizontally. Nah, kita tarik menggunakan shift supaya lurus, kita paskan. Oke, seperti itu. Oke, pakai anak panah atau pakai arah. Nah, kalau ada miss-miss sedikit itu bisa diabaikan aja, nggak apa-apa ya. Yang penting bentuknya tidak ngaco. Selanjutnya kita tarik aja dan kita kasih warna hitam seperti ini. Kita hilangkan garisnya dan kita sudah selesai tracing untuk bagian hitam. Nah oke, tinggal tracing bagian selanjutnya, kita buat layer baru lagi teman-teman ya. Nah ininya kita hide itu ya kan. Berarti selanjutnya kita cek dulu nih, apa dulu nih bagian yang harus di tracingnya, merah dulu atau hijau dulu. Tadi kan aturan di awal ya, yang paling belakang kita tracing duluan. Berarti untuk studi kasus gambar ini hijau dulu lah yang kita tracing lebih awal, seperti itu. Oke, berarti kita buat hijaunya keseluruhan secara manual ya, karena nggak ada yang sama, hanya bagian ini aja yang sama. Oke, berarti kita bisa langsung mulai tracing aja. Caranya seperti tadi, aku nggak akan banyak ngomong ya, karena bisa dipraktekkan secara langsung dan sudah dibahas tadi di bagian gambar hitam atau objek yang berwarna hitam. Oke, langsung saja tracing. Oh iya, kalau misalkan nanya ya teman-teman, kalau misalkan nanya, sangat diusahakan itu dikasih menitnya. Misalnya ada yang kurang jelas di menit 12 di detik ketiga. Nah berarti teman-teman tinggal ketik aja di situnya 12.203. Nah itu nanti akan mengarah langsung ke durasi video tersebut. Jadi misalnya ada bagian yang kurang paham di durasi tadi, ya udah tinggal ketik aja, misalnya nanya nih, itu bro kurang jelas di bagian ini. Nah jadi ketika aku pengen balas juga tahu bagian mana yang dimaksud, supaya aku bisa ngejawab juga dengan sangat-sangat tepat gitu loh. Oke ya, bisa evaluasi tuh. Jadi aku juga sebagai kreator juga bisa terus inilah istilahnya, bisa terus menuruti atau mengayomi apakah ada kesulitan atau tidak gitu ya. Oke,
Ini udah dibuat, tinggal kita bagian ini kita buat kayak gitu. Terus juga apalagi ya, ini loh kayak coba sesekali gitu, kayak pengen gitu dibuatin apa, request bikin segmen khusus atau pengen dibuatin apa gitu. Apakah pengen nanti kita bikin meeting atau zoom meeting gitu, ramean gitu misalnya, terus kita streaming bareng, kemudian aku ngasih materi atau gimana, bisa aja sih kayak gitu. Paling nanti untuk materi tracing tuh lebih aku kasih ke materi-materi tracing dari sketsa aja ya. Jadi kita nanti akan buat, coba belajar bersama-sama sketsanya atau dari gambar yang asli, kita coba olah bareng-bareng. Nanti streaming entah sejam atau 2 jam gitu, nggak masalah. Yang penting peminatnya ada aja dulu sih, yang penting sih itu. Planningnya sih udah ada, tinggal ya nyari peminatnya aja, apakah ada atau tidak. Barangkali minat yang nonton video ini bisa komen aja, atau bisa ajak teman-teman yang lain untuk subscribe juga, nggak apa-apa. Nah, bagian ini udah kan, ada alarm. Oke, bagian ini udah ya. Kemudian caranya tadi sama, kita satukan menggunakan weld lagi, kita copy paste, kemudian kita mirror karena bagian ini sama aja. Nah oke, kita sudah masuk durasi 16 menit dan tenggorokannya udah mulai kering gitu, dari tadi ngomong terus kan. Coba ditinggal dulu ambil minum. Oke. Lanjut ya. Oke, lanjut. Tinggal bagian yang seperti ini, seperti daun ya. Ini bentuk daun. Oke. Untuk bentuk daunnya itu sepertinya ada sedikit perbedaan ya. Caranya ini ada list hitam. Sepertinya semuanya ada list hitamnya atau enggak ya? Ini sih ada list hitam ya, ininya nggak ada. Oke, kita anggap aja ininya polos ya, jadi biar enak, tekniknya masih sama. Jadi biar nggak banyak banget materi gitu, nanti takutnya pusing kan, kebanyakan materi, takutnya nanti pusing, malah kayak ya nggak bisa fokus gitu nyimaknya nanti kalau kebanyakan materi. Jadi ini aku hanya kasih beberapa aja tadi ya, tentang back minus front, kemudian tentang B-spline, tentang apa lagi itu tadi, tentang shape tool juga udah dibahas, kemudian tipsnya juga kan tadi udah dibahas juga. Jadi ya udah sih, udah lumayan mumpuni ya untuk materinya. Sebetulnya gambar serumit apapun juga bisa dieksekusi sih. Yang penting kita pengolahan softwarenya itu sudah paham dulu. Nanti gambar serumit apapun itu bisa ada solusinya. Itu sih gampangnya kayak gitu ya. Jadi kita mulai dari yang simple aja dulu, nanti bisa diaplikasikan ke gambar-gambar yang susah. Karena tekniknya sih gitu-gitu aja sih sebetulnya. Oke, untuk bagian daunnya kita sudah buat ya. Selanjutnya tinggal kita satukan lagi keseluruhannya. Nah, kita ganti warnanya menjadi hijau. Nah, kita sudah selesai membuat si hijaunya ini. Terakhir tinggal kita buat bagian si merahnya. Oh ya, ini kayaknya ada yang ketinggalan untuk detailingnya. Ada yang ketinggalan detailing daunnya ya. Nah, untuk daunnya teman-teman bisa improve aja sendiri. Nah, kalau cara aku sih tinggal ya gini aja. Oke, kemudian daun itu di sampingnya ada gini ya. Ya udah, tinggal satu lagi bikin gitu yang begini. Nah, oke.
kita ganti warna hitam, kemudian kita copy paste. Kita bisa pakai di sini untuk detailing daunnya, kita rotate aja atau putar. Nah, oke, seperti ini. Dan bagian ininya juga boleh kalau mau dikasih detail. Oke. Oke ya, tinggal bagian sebelah sana kita bisa ambil dari sini. Kita rotate aja atau kita putar. Nah. Oke. Untuk nonton videonya karena durasinya lama, sambil santai aja ya. Jadi jangan terlalu terburu-buru gitu. Dan aku anggap aja yang memang udah bisa ya udah nggak apa-apa disimak itu, kalau mau di skip juga nggak apa-apa. Ini video aku peruntukkan bagi yang benar-benar mulai banget ya, atau bahasa umumnya itu pemula. Untuk yang baru mulai banget ya bisa gitu disimak dari awal hingga akhir supaya semua poinnya itu dapat ya. Oke, nah seperti ini. Tinggal untuk layar terakhir itu kita buat bunganya saja. Oke, kita buat bunga, new layer, kita hide layer 3. Nah, kita klik layer 4, save lagi. Oke, nah untuk bagian bunga ini aku kasih materi lagi ya. Untuk bagian bunganya itu tekniknya berbeda atau caranya itu berbeda teman-teman ya dari sebelumnya. Untuk yang bunganya ini kita tidak tracing bagian bunga merahnya, tapi kita hanya buat si bagian lainnya aja. Jadi kita buat garisnya aja gitu ya. Oke, kita langsung aja buat garis tengahnya. Nah, yang pertama kita setting dulu ukuran pastinya teman-teman ya. Nah, di sini aku satuannya pakai PT. Nah, untuk yang belum pakai PT bisa pakai di sini, double klik, cari. Nah, kemudian bagian ini yang poin ini, misalnya teman-teman bawaannya itu milimeter. Nah, teman-teman ganti pakai yang poin, jadi hasilnya nanti PT biar sama gitu ya, biar nggak bingung kan. Oke, kita coba analisa bentuknya. Nah, ini sekitar 2 PT pas ya, 2 PT pas ukurannya, atau 1,5. Oh, 1,5 kayaknya lebih pas ya. Nah, oke, kita buat, kita langsung setting di bagian sini, kita ganti menjadi 1,5 PT. Nah, kita pilih oke. Oke, tinggal kita langsung tracing aja keseluruhannya. Oke ya. Nah, jadi ini udah auto besar teman-teman ya. Jadi tadi nyetingnya di bagian menu yang di sini nih, menu di sini teman-teman setting. Oke. Ini nanti berlaku untuk semua bagian ya, tinggal tracing aja mengikuti garis keseluruhannya. Setelah sudah, nanti tinggal dilanjutkan videonya. Aku jeda aja dulu supaya durasinya tidak terlalu panjang karena tekniknya sama aja semuanya. Oke ya, keseluruhannya sudah aku trace seperti ini teman-teman. Tinggal selanjutnya, ini kan sifatnya masih line. Misalnya kita hapus itu hilang. Nah, kita convert dulu ya keseluruhannya ini menjadi kurva. Jadi kalau kurva itu ketika lainnya dihapus itu tidak akan hilang. Jadi caranya keseluruhannya kita seleksi, kemudian pencet Ctrl, kemudian Shift ya, kemudian key. Nah, seperti itu. Aku ulangi lagi, seleksi keseluruhannya, Ctrl, Shift, kemudian key.
Nah, ini akan terkonvert menjadi kurva. Kemudian tinggal di grup aja keseluruhannya. Nah, oke. Tinggal kita ganti menjadi hitam dan kita coba hilangkan garisnya, itu tidak ada karena ini sifatnya kurva. Oke ya, paham perbedaannya di situ. Ntar kalau untuk keunggulan dan lain sebagainya antara kurva dan bukan kurva itu apa ya, nanti kita bahas lagi di selanjutnya aja ya. Jadi nanti kita akan bahas perbedaan kurvanya atau lainnya itu gimana, kita bahas aja nanti ya. Oke. Kita bisa lanjutin. Selanjutnya kita akan isi bagian si dalamnya. Nah, ada dua cara ada dua cara untuk membuat ini, untuk membuat isinya. Yang pertama kita pakai Smart Fill, interaktif fill tool. Ada bagian ini, kita pilih Smart Fill, di sini ada. Nah, Smart Fill kita berikan isi satu persatu seperti itu, atau juga kita bisa pakai masking. Jadi kita bikin bentuk baru mengelilingi, kita ganti ininya menjadi hairline nih. Oke. Nah, kita buat keliling mengikuti bentuk ini. Nah, bebas ya mau pakai cara ini juga sama caranya, tinggal di trace aja mengelilingi si objeknya. Nah, tinggal kita ganti warna merah ya, kemudian klik kanan, kita pakai order. Nah, to back one. Nah, ini adanya di belakang sini. Itu bisa pakai itu atau pakai Smart Fill, bebas ya. Oke, kita coba cara yang kedua pakai Smart Fill. Cara yang pertama maksudnya. Nah, kita pakai cara Smart Fill seperti ini. Secara durasi sepertinya akan sama aja ya. Cuman tingkat kerawanan Smart Fill ini lebih rawan karena ketika ada bolong sedikit aja itu bagian fillnya atau isinya itu akan berantakan kemana-mana gitu, akan keluar kemana-mana. Resikonya di situ sih. Cuman untuk keunggulannya si Smart Fill ini, nah ini contohnya nih. Nah, ini bisa blackberry kayak gini kan. Nah, itu kelemahannya si Smart Fill. Jadi kurang pasti. Jadi kalau pakai yang tadi, pakai teknik masking atau kita keliling tracingnya, itu lebih pasti. Nah, seluruhannya kita bisa group sama seperti tadi, kita ganti warna merah dan klik kanan, kita pilih order to back one. Nah, seperti ini sudah jadi. Kita hilangkan garisnya. Oke, kita munculkan semua layer ya. Dari yang pertama hitam, kemudian hijau, kemudian ada juga merah yang terakhir. Nah, seperti itu teman-teman ya. Kita bisa bandingkan before dan afternya. Kita bisa geser seperti ini. Nah, ini before dan afternya. Oke. Tinggal kita kasih background di bagian bawah, paling bawah. Kita pindah, kasih background warna putih. Oke. Nah, di sini kenapa ada efek-efek seperti bolong? Nah, itu karena pakainya Smart Fill teman-teman ya. Jadi kalau yang pakai garis penuh ya kayak keliling tadi itu tidak ada tuh. Nah, itu perbedaannya di situ. Jadi kalau pengen lebih maksimal ya pakai yang tadi aja, yang masking keliling. Cuman untuk secara waktu itu lebih memakan waktu. Oke, teman-teman bisa lihat before dan afternya. Di sini pecah-pecah banget ya, low pixel. Dan sini sudah HD atau alias filenya vektor. Nah, yang pasti ini bisa disetting untuk keperluan sablon, cetak besar dan lain sebagainya. Ini udah aman lah untuk filenya gitu ya. Bisa diaplikasikan kemanapun dan bisa juga diedit-edit lagi warnanya, pengen ganti biru atau ganti hitamnya diganti apa gitu, pengen diapain itu bisa. Yang penting tadi teknik tracingnya sudah dikasih tahu, bisa dimodifikasi sendiri. Oke, gimana sampai sini? Sudah cukup jelas ya, aku ngejelasin dan tracing selama
30 detik lagi, ini 30 menit, berarti setengah jam ya. Berarti setengah jam udah kupas tuntas ngebahas keseluruhannya teman-teman ya. Jadi nggak ada alasan lagi untuk nggak bisa tracing gambar seperti ini. Tinggal ikutin caranya dari awal. Oke, gitu aja dulu untuk video kali ini ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton sampai habis, dan terima kasih juga untuk tidak skip iklannya, karena pundi-pundi receh itu dari situ sih sebetulnya ya, dari iklan. Kalau bisa ya udah jangan di skip, atau bisa diklik iklannya. Kalau misalkan ada iklan, klik aja, entah nanti masuk link Shopee atau masuk link Lazada atau Bukalapak ya, itu nggak apa-apa, biarin aja, tinggal di close. Nah itu biar pendapatan tukang tracing juga meningkat gitu kalau iklannya diklik. Itu kan lumayan, bisa buat upgrade alat lagi, entah nanti beli sebuah device untuk di review atau apa kayak gitu. Intinya untuk bisa lebih mumpuni lagi ya channel ini. Oke, aku rasa udah sampai cukup di sini aja videonya. Sampai bertemu di tutorial tracing selanjutnya, dan jangan sampai bosan ya dengan channel tukang tracing. Terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye, bye bye. Ampun, tracing ya, kayak gitulah tracing. Belum dijeda, kita stop aja dulu.